361 1 lawan 72/4. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Pertarungan terus berlanjut seperti api yang berkobar. Raja binatang kecil ini menakutkan. Kita punya begitu banyak orang di pihak kita tetapi masih tidak bisa menangkapnya. Taimu melihat pertarungan itu sambil menyembuhkan Tai Xianhua, ekspresinya berfluktuasi tanpa henti. Kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai tahap yang hebat sekarang. Tai Daoku melihat pertarungan di depan, merasakan bahwa dia sudah tidak dapat ikut campur. Tidak heran dia dengan sombong menghalangi kita, kecakapan bertarung seperti itu, tetapi bahkan jika dia lebih ganas, apa yang bisa dia lakukan? Dua tinju tidak dapat menandingi 4 tangan, pertarungan telah mencapai tahap ini dan kita masih memiliki 7 orang. Ini adalah kekuatan kooperatif dari sebuah kelompok. Fang Zheng, pertarungan ini adalah kekalahanmu, tidak diragukan lagi. Tai Ruonan mengamati situasi pertarungan dari sebuah batu besar. Dalam pandangannya, Tai Basiu dan 5 orang lainnya mengelilingi Fang Yuan dalam sebuah lingkaran. Dan di sekitarnya ada sejumlah besar prajurit rumput tempurung rotan hijau yang telah membentuk jaring yang rapat. Pada saat yang sama, beberapa prajurit rumput tempurung rotan bergabung satu sama lain untuk membentuk prajurit elit pedang rumput peringkat 4. Hasilnya sudah bisa ditebak. Raja binatang kecil, lihat sekelilingmu. Kamu sudah dikepung habis-habisan, apakah kamu masih ingin bertahan dengan keras kepala? Biarkan dirimu ditangkap dan mungkin kamu masih punya jalan keluar. Tai Xianhua berdiri dan mencoba mengguncang semangat juang Fang Yuan. Luka-luka di tubuhnya sudah disembuhkan oleh Taimu dan dia sekarang punya kekuatan untuk bertarung lagi. Fang Zheng, mustahil bagimu untuk melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Ini harga yang harus dibayar karena melebih-lebihkan dirimu sendiri. Taimu menambahkan dari samping Tai Xianhua. Mustahil untuk melarikan diri. Fang Yuan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan memaksa Tai Basiu mundur. Senyum mengejek muncul di wajahnya, benarkah aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku menumbuhkan sayap? Aku akan mencobanya. Wus! Ada rasa sakit yang tajam saat sepasang sayap tulang hitam pekat dengan kilau metalik terentang sepenuhnya dari punggung Fang Yuan. Ini, dia benar-benar punya. Apa? Di depan tatapan kagum kelompok klan Tai, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan perlahan terangkat dari tanah dan terus terbang lebih tinggi, terbang ke udara. Taimu tidak pernah menyangka kata-katanya akan berubah menjadi ramalan, dan menjadi bingung. Intel tidak mengatakan Raja Binatang Kecil memiliki gu tipe terbang, ini jelas merupakan gu tipe terbang tingkat 4, bagaimana dia mendapatkannya? Tai Xianhua menatap dengan mata terbuka lebar karena bingung. Gu tipe terbang adalah jenis cacing gu yang bergerak, harganya agak mahal dan juga sangat langka, sehingga hanya sedikit master gu yang memilikinya. Fang Zheng bisa terbang, tidak heran dia dengan arogan mencegat kita. Tai Daoku segera menyadarinya. Ekspresi Tai Ruonan juga berubah tidak sedap dipandang. Prajurit rumput tempurung tikusnya tidak berguna melawan target udara. Saat Fang Yuan terbang, sebuah lubang besar segera muncul di lapisan pengepungan yang dibuatnya dengan susah payah. Apa yang kalian semua panik? Tepat pada saat ini, teriakan keras Tai Basiu bergema di telinga semua orang. Kultivator jalur kekuatan tingkat atas peringkat 4 ini adalah landasan klan Tai, dan saat ini matanya bersinar terang. Pengalamannya yang melimpah memungkinkannya untuk menemukan kelemahan Fang Yuan. Bagaimana gu tipe terbang bisa mudah dikendalikan? Secara alami, manusia berjalan di tanah, jika mereka ingin terbang dan melayang bebas, mereka membutuhkan banyak latihan yang melelahkan. Dan untuk bertarung sambil terbang, itu membutuhkan latihan yang lebih pahit. Bahkan Verdan Gritsun, putra Renzu yang agung, meninggal saat terbang. Sudah berapa lama sejak Raja Binatang Kecil ini mendapatkan gu tipe terbangnya? Kata-kata Tai Basiu memaksa kelompok klan Tai untuk bangun dan semangat mereka bangkit kembali. Benar sekali, intel itu tidak menyebutkan Fang Zheng memiliki gu tipe terbang. Dia pasti baru saja memperoleh sayap tulang. Terbang butuh banyak latihan, itu bukan sesuatu yang bisa langsung dipelajari dan digunakan. Raja Binatang Kecil terlalu naif. Yang terpenting adalah kita sangat beruntung memiliki senior Tai Basiu di sisi kita. Kelompok klan Tai mendapatkan kembali semangat juang mereka. Metode jarak jauhku kurang, kalian serang dan kalahkan dia. Fang Zheng, kau membuat langkah yang sangat bodoh. Jika kau terus bertarung dengan mantap, kau masih bisa bertahan untuk beberapa waktu,
tetapi sekarang kau telah menjebak dirimu sendiri. Tai Basiu berteriak keras. Kau pikir begitu? Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh, tatapan kasihan di matanya. Raja binatang kecil, kau tidak akan bangga lama-lama. Nyamuk jarum emas, Tai Aoke ingin menyerang ketika tiba-tiba ekspresinya berubah kaku. Dalam pertempuran sebelumnya, Bu nyamuk jarum emasnya sudah kelelahan. Itu semua karena dia melihat Fang Yuan tidak bertahan melawan serangan nyamuk jarum emas, sehingga menggunakannya dengan mudah. Pertarungan itu juga sangat sengit yang membuatnya lupa akan pengeluaran besar-besaran nyamuk jarum emas. Tidak bagus, Gu panah bintangku telah dihancurkan oleh Raja Binatang Kecil. Sialan, aku hanya punya 2 gu hujan bunga yang tersisa. Situasi yang sama terjadi pada, kurang lebih, semua orang. Hati Tai Basiu hancur, ternyata Raja Binatang Kecil sudah siap dan selama ini menyembunyikan rencananya jauh di dalam hatinya. Tidak apa-apa, aku punya guki pedang dan bisa bertarung jarak jauh. Tai Daoku berdiri, aku membawa gu bola salju dan bisa membuat Raja Binatang Kecil menderita beberapa konsekuensi. Master Gu Klantai lainnya juga berdiri. Banyak tangan memberikan kekuatan besar, ada 7 orang dalam kelompok Klantai ini dan dengan demikian mereka memiliki banyak metode. Bahkan jika Fang Yuan telah membidik ini, dia tidak dapat menghapus semua metode mereka. Raja Binatang Kecil, turunlah ke sini. Tai Daoku mengirimkan sinar ki pedang. Ki pedang itu bersiul ke arah Fang Yuan, tetapi Fang Yuan menghindarinya dengan kepakan sayapnya yang ringan. 3 bola salju bergerak untuk menghalangi jalan mundur Fang Yuan. Fang Yuan melipat sayap kirinya dan membuat gerakan berputar lincah, dengan aman melewati celah-celah di antara bola-bola salju. Jantung Tai Basiu berdebar kencang melihat pemandangan ini dan firasat buruk muncul, dia menghindari mereka dengan sangat mudah, apakah itu keberuntungan? Segera, kelompok Klantai merasa tercengang dan tidak berdaya saat Fang Yuan dengan lincah dan percaya diri menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki kendali yang sangat baik atas gu tipe terbang. Sialan, serangan kita tidak bisa mengenainya. Esensi purbakus sudah hampir habis, konsumsi gu ki pedang sangat besar. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan Fang Zheng lolos kali ini. Serangan kelompok Klantai perlahan-lahan menjadi jarang. Raja Binatang Kecil, aku tidak bisa tidak mengagumimu, kau memang berbakat besar. Hari ini, kami membuatmu mudah mundur, itu juga karena bakatmu. Tapi hati-hati saat kita bertemu lagi. Tai Ruonan memperingatkan dengan suara berat. Fang Yuan sepertinya telah mendengar lelucon paling konyol di dunia dan mulai tertawa. Terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Perasaan tidak menyenangkan di hati Tai Basiu menjadi lebih kuat. Hahaha, tentu saja aku menertawakan kenaifanmu. Untuk apa aku lari? Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah mengatakan ini, Fang Yuan mengaktifkan gu upaya habis-habisan dan gu ki kekuatan secara bersamaan. Banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, dan ular piton hitam, 5 hantu binatang berubah menjadi padat dan menghantam. Bam, 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 dalam sekejap, medan perang berguncang, batu-batu berjatuhan dan debu beterbangan di mana-mana. Prajurit Raten Shellgrass terlempar atau hancur dan kelompok Klantai mundur dengan panik. Serang, kita tidak bisa menerima serangan secara pasif, kita tidak boleh memberinya waktu untuk menguasai medan perang. Tai Basiu meraung marah dan meninju Fang Yuan dari jauh dengan tinjunya yang seukuran mangkuk. Energi tinju agung yang tak berbentuk meledak dengan keras dan benar-benar memecah suara, menciptakan ledakan sonik. Namun, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang lebih tinggi, dengan mudah menghindari serangan itu. Tai Basiu mendesah tak berdaya, energi tinjunya mungkin merupakan serangan jarak jauh tetapi jarak yang dapat dicapainya pendek. Dia adalah seorang gu master jalur kekuatan, jalur ini selalu kekurangan metode serangan jarak jauh. Fang Yuan bisa dikatakan aneh karena gu ki kekuatannya berasal dari jalur ki kuno. Atas pengingat Tai Basiu, gu master Klantai lainnya menangkis hantu binatang buas dan mulai melakukan serangan udara. Namun, Fang Yuan menunjukkan kemampuan terbang yang tak tertandingi. Kadang-kadang, dia seperti kupu-kupu, menari di antara serangan dan dengan lincah menghindarinya. Kadang-kadang, dia seperti Goshaok yang terbang menuju langit, memaksa orang untuk menonton tanpa daya. Kadang-kadang, dia akan membuat lengkungan dengan sayap tulangnya seperti burung walet. Dan kadang-kadang, dia akan melayang dan menunggu kesempatan sebelum bergerak, seperti capung.
Sebagian besar serangan dihindari olehnya, dan beberapa serangan yang berhasil menyerang tubuhnya ditangkal oleh cahaya pertahanan Gu perisai emas. Ini tidak mungkin. Bagaimana kemampuan terbangnya bisa begitu hebat? Tingkat kendali ini tidak kalah dengan Lan Meihe, Hong Feiyu atau Fei Yuang. Lan Meihe, Hong Feiyu, dan Fei Yuang adalah ahli dalam terbang dan sudah terkenal di seluruh perbatasan selatan. Kelompok lantai tercengang dan ngeri. Fang Yuan terus-menerus mengaktifkan cacing Gu untuk menyerang sesuka hatinya. Pertarungan sebelumnya hanya menyiapkan situasi saat ini. Ekspresi Tai Ruonan pucat pasi. Dia telah susah payah menciptakan begitu banyak prajurit rumput tempurung tikus tetapi mereka hanya bisa menerima serangan secara pasif sekarang. Selain itu telah menyia-nyiakan banyak esensi purba miliknya. Mati. Fang Yuan melayang cukup lama sebelum dia tiba-tiba melihat kesempatan dan menerkam. Taimu, hati-hati, cepat menghindar. Taimu mendengar teriakan ketakutan yang lain dan mendongak dengan tergesa-gesa. Sinar matahari yang menyilaukan pertama-tama menusuk matanya. Kemudian dia melihat sosok hitam menerkam seperti elang. Suara siulan yang kuat segera memenuhi telinganya. Perasaan krisis yang luar biasa memenuhi hatinya. Tidak bagus, lari. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika tangan Fang Yuan mencengkeram bahunya. Hantu binatang buas itu menarik diri. Kekuatan Fang Yuan melonjak dan dia menarik lengannya, mencabik-cabik lengannya dengan kejam. Darah menyembur keluar seperti air terjun dan kedua anggota tubuh Taimu terkoyak dari bahunya. Rasa sakit yang hebat menenggelamkan pikiran Taimu dan dia meraung dengan marah, wajah tampannya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Bam! Fang Yuan kembali mengerahkan kekuatan dan memukul tangannya, kepala Taimu pecah dengan paksa seperti semangka. Dalam sekejap, darah dan isi otak menyemprot ke tubuh, wajah, dan rambut Fang Yuan, entah itu materi otak abu-abu atau darah merah, bahkan bola mata yang menempel di pakaian Fang Yuan. Bau darah yang pekat menusuk hidung. Jika orang lain yang menciumnya, mereka mungkin akan muntah di tempat, tetapi Fang Yuan menciumnya seperti bau paling harum di dunia. Dia menikmatinya dan bahkan ada kegembiraan yang sangat kuat di lubuk hatinya. Kematian, aroma yang sangat manis. Bunuh, bunuh. Biarkan bunga kehidupan mekar cerah dalam darah. Dia mendongakkan kepalanya ke belakang dan meraung, sebenarnya sedang mengimprovisasi sebuah puisi. Taimu, melihat kematian Taimu, kelompok lantai melihat dengan mata geram, api amarah mereka tampaknya mampu membakar langit dan lautan. Itu adalah ungkapan Cina yang berarti Anda tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Tetapi secara harfiah, itu menyatakan Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda menumbuhkan sayap, kau membunuh Taimu, aku ingin kau mati. Tai Xianhua mengangkat payung Lotus Gu, berteriak sambil menerkam. Fang Yuan tersenyum tipis, setelah menunggu Tai Xianhua mendekat, dia membalikkan tubuhnya dengan cepat, dan membuka sayapnya, saat dia bergerak dengan elegan dan melewati Tai Xianhua. Tai Xianhua menyerang sejauh 5 hingga 6 langkah sebelum berhenti. Wajah cantiknya linglung. Payung Lotus Gu jatuh ke tanah, saat jejak darah perlahan terlihat di lehernya, sebelum darah mengalir keluar darinya seperti air mancur, membuat kepalanya melayang saat dia dipenggal. Xianhua, kelompok lantai berteriak dengan menyedihkan, tetapi itu tidak dapat menghidupkannya kembali. Tai Basiu segera datang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Tai Basiu terhalang oleh tentara rumput Ratten Shell. Meskipun dia menciptakan jalur untuk dirinya sendiri untuk menyerang, bagaimana dia bisa menandingi kecepatan Fang Yuan? Fang Yuan terbang di langit, setelah beberapa kali menukik tanpa pandang bulu, dia terbang menuju Tai Ruonan. Oh tidak, targetnya adalah Tuan Muda. Tai Daoku segera memperkuatnya. Fang Yuan tiba-tiba mengubah arah, mendarat dengan cepat di depan Tai Daoku. Mati! Fang Yuan memasang ekspresi dingin, bertukar pukulan dengan Tai Daoku, tidak menghindar atau menghindar sama sekali, menunjukkan sifatnya yang ganas. Tai Daoku juga seorang pria dengan keberanian besar, menghadapi Fang Yuan secara langsung. Gu bayangan cepat, Gu pedang tangan, Gu tangan besi, Gu tebasan beruntun, badai pertempuran cepat, Gu ki pedang. Dia adalah seorang master Gu tipe serangan sejak awal, saat dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, lengannya bergerak seperti angin saat bayangan pedang melintas dengan cepat. Fang Yuan mengaktifkan Gu perisai emas, tetapi perisai itu hancur dengan cepat di bawah serangannya. Bahkan dengan pertahanan kulit perunggu, kulit Fang Yuan terkoyak saat darah dan daging beterbangan keluar.
Begitu saja, tunggu. Yang lain dengan cepat mengubah arah, akan membantunya. Oh tidak, esensi purbaku habis. Tiba-tiba, serangan Tai Daoku berhenti. Dia adalah Master Gu peringkat 3, dan telah bertarung dengan intens. Sekarang, setelah serangkaian serangan, esensi purba miliknya mengering. Tanpa esensi purba, Tai Daoku berubah dari seekor harimau menjadi seekor kucing yang sakit. Fang Yuan tersenyum, mencengkeram lehernya dan memutarnya. Kresek, leher Tai Daoku dengan mudah dipatahkan oleh Fang Yuan. Seorang ahli pedang, Jenderal Tai Ruonan yang cakap, pemberani dan bernyali, kehilangan nyawanya di sini. Tidak, Tai Ruonan melihat ini dan matanya memerah karena kesedihan dan kemarahan, saat api kemarahan menyala dalam dirinya, mencoba membakarnya menjadi abu. Prajurit Raten Shellgrass, di bawah komandonya, berkumpul menjadi gelombang pasang hijau, bergerak dan mencoba menelan Fang Yuan. Ribuan boneka prajurit rumput, yang memiliki kekuatan dalam jumlah, sudah menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Mata, hidung, dan mulut Tai Ruonan berdarah. Manipulasi Gu yang begitu intensif menyebabkan ketegangan besar pada pikirannya, dan itu mulai memengaruhi tubuhnya. Ruonan, jangan gegabah. Jangan ditelan oleh amarahmu sendiri. Tai Basiu melihat ini dan mengingatkan. Tetapi Tai Ruonan telah kehilangan akal sehatnya. Dia telah melihat teman-temannya mati di depannya. Ini merupakan rangsangan yang sangat besar baginya, itu bahkan membawa kembali rasa sakit dari saat ayahnya meninggal. Dia masih terlalu muda. Fang Yuan mencibir, mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Prajurit rumput tempurung tikus yang mengesankan itu kehilangan sasaran mereka, karena mereka runtuh bersama, terjepit menjadi gumpalan. Tidak hanya formasi mereka yang berantakan, itu bahkan menyebabkan Tai Basiu dan yang lainnya tidak memiliki ruang untuk bergerak. Inilah kelemahan sebuah tim. Begitu kerjasama itu hancur, dirimu sendirilah yang akan menjadi beban terbesar bagi mereka. Hehehe, pembagian tugas yang begitu spesifik juga menyebabkan para anggota menjadi terlalu bergantung pada orang lain. Mengandalkan dirimu sendiri daripada orang lain, itulah kebenaran dunia. Fang Yuan terbang tinggi di langit, menatap medan perang tanpa emosi, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Tai Aokai. Tai Aokai adalah seorang ahli Gu yang suka menyelidiki. Sejak awal pertempuran, dia telah bergerak di sekitar pinggiran. Kecepatannya cepat, dia dapat dengan mudah melarikan diri dan mencari bala bantuan. Dia sangat penting bagi rencana Fang Yuan untuk melenyapkan mereka semua. Dia harus mati dengan cara apapun. Melihat Fang Yuan terbang ke arahnya, wajah Tai Aokai tercengang. Fang Yuan bermandikan darah, rambut, mata, dan sayapnya yang hitam, membuatnya tampak seperti inkarnasi Dewa Iblis. Kejam dan berani, tetapi juga kejam dan licik. Tai Mu, Tai Xianhua, dan Tai Daoku semuanya telah mati di tangannya, bahkan Tai Basiu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Menghadapi musuh yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Kawanan tentara rumput tempurung tikus itu dulunya adalah penenang hati Tai Aokai, tetapi sekarang mereka menjadi ejekan dingin terhadapnya. Melarikan diri, aku harus melarikan diri ke Gunung Sanca dan melapor kepada 4 tetua klan Tai. Tai Aokai ketakutan, memberi dirinya alasan untuk mundur saat dia segera meninggalkan medan perang, berlari cepat. Jangan lari, kembali sekarang. Tatapan Tai Basiu tertuju pada Tai Aokai saat dia berlari ke hutan, berteriak keras. Jika Tai Aokai tetap tinggal dan bersatu dengan mereka, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi dia melarikan diri sendirian, memiliki sedikit esensi purba dan kultivasi rendah. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari Fang Yuan dengan berlari dengan kedua kakinya, dibatasi oleh medan. Seperti yang diharapkan, dalam sekejap, Fang Yuan membawa kepalanya dan terbang kembali. Ahahaha. Gu Yue Fang Zeng, Gu Yue Fang Zeng, kau sudah mati, kau sudah mati. Kau telah membunuh orang-orang Tai milikku, dasar makhluk keji, tak ada jalan keluar untukmu. Jangan lari jika kau punya nyali, orang macam apa kau yang berani lari dariku? Kau tidak punya nyali, dasar pengecut, ayo bertarung denganku, aku akan mencabik-cabikmu, dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Tai Basiu sangat marah, berteriak keras. Fang Yuan terkekeh, tidak mau menerima ejekan itu, keji. Aku sudah membunuh begitu banyak orang di masa lalu. Mengapa kau tidak memanggilku keji saat itu? Karena aku telah membunuh orang-orang Tai, itu membuatku menjadi penjahat keji. Hehe, kalau begitu,
maka aku suka dosa seperti itu. Biarkan aku membunuh beberapa orang lagi dan menambahkan beberapa dosa lagi ke dalam namaku. Sambil berkata demikian, Fang Yuan melebarkan sayapnya dan terus menukik, membunuh sisa Gu Master klan Tai. Tai Basiu menyaksikan dengan mata merah, hampir muntah darah karena marah. Namun, dia terjebak oleh prajurit rumput tempurung tikus, dan kecepatannya tidak sebanding dengan Fang Yuan, menyaksikan semua pemuda klan Tai yang luar biasa ini dibantai di depannya, kehilangan nyawa mereka. Dengan sangat cepat, di medan perang, hanya Tai Ruonan dan Tai Basiu yang tersisa. Mati, aku ingin kau mati. Mata Tai Ruonan merah saat dia menggertakkan giginya, melantunkan mantra. Dia telah mengaktifkan prajurit rumput tempurung tikus hingga batasnya, tubuhnya mengeluarkan darah, dikombinasikan dengan ekspresinya yang gila, itu membuat orang merinding. Ruonan, tenanglah, tenanglah sekarang. Tai Basiu bergegas ke sisinya, menggoyangkan bahunya. Namun, Tai Ruonan tidak bereaksi terhadapnya, menatap Fang Yuan dengan kebencian yang dalam. Di bawah Fang Yuan, prajurit rumput tempurung tikus telah berkumpul bersama, rapat seperti gumpalan. Namun, mereka tidak dapat mengenai Fang Yuan, sehingga bertindak seperti lalat yang tersesat. Tai Basiu mendesah tak berdaya, dia memiliki banyak pengalaman, dia tahu bahwa pertempuran ini sangat berdampak pada Tai Ruonan, menyebabkan kondisi mentalnya hancur, dipenuhi oleh kebencian dan amarah, dia hampir dikuasai oleh amarahnya, dan tidak dapat memberikan bantuan dalam jangka pendek. Fang Yuan mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu, menyebabkan tubuhnya tetap di udara. Klan Tai hanya memiliki 2 orang yang tersisa, tetapi Fang Yuan menghentikan serangannya. Itu karena, di antara keduanya, Tai Ruonan seperti wanita gila, sementara Tai Basiu memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, dia adalah lawan yang tangguh. Jika Fang Yuan terganggu, dia akan menerima cedera hebat darinya. Melihat Tai Ruonan, tatapan Fang Yuan bersinar dengan pertimbangan. Tai Ruonan sudah kehilangan akal sehatnya dalam kondisi ini. Mengapa aku tidak menyimpan prajurit rumput tempurung tikus ini di sini untuk mengikis energi mentalnya yang tersisa? Setelah pikirannya hancur, aku akan membunuhnya. Tidak. Ada cara yang lebih baik. Dia adalah tuan muda klan Tai, Tai Basiu harus melindunginya. Aku harus menggunakan Tai Ruonan ini untuk menyerang Tai Basiu secara tidak langsung. Jika aku bisa membunuhnya, itu akan menjadi yang terbaik. Tai Basiu adalah seorang ahli yang mapan, kultivasi tingkat atas peringkat 4, dan karena penguasa bumi Gu, kekuatan tempurnya melampaui Gu Master tingkat puncak peringkat 4 normal. Dia bisa dikatakan sebagai musuh terkuat Fang Yuan setelah meninggalkan Gunung King Mao. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan jika Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menang. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya serangan jarak jauh, tetapi itu bukanlah kelemahan yang fatal. Namun, pertempuran berubah karena keadaan, bahkan jika Tai Basiu tidak memiliki kelemahan, saat ini, dia memiliki seseorang yang harus dia lindungi tepat di sampingnya. Tanpa disadari, Tai Ruonan telah menjadi sandera yang digunakan Fang Yuan untuk mengancamnya. Jika aku bisa membunuh Tai Basiu, bahkan Yi Huo pun akan merasa terancam olehku. Namun, aku harus mengamati situasinya, kita tidak bisa berlarut-larut. Meskipun ketujuh anggota klan Tai ini memilih rute tersembunyi di sini, keempat anggota lama klan Tai mungkin akan datang untuk membantu mereka. Fang Yuan berpikir dalam hatinya, mengingatkan dirinya sendiri. Dia memiliki sifat yang hati-hati, waspada, tenang, dan rasional. Dia tidak panik dalam situasi berbahaya, sementara tidak sombong ketika dia memiliki kelebihan. Keempat anggota lama klan Tai memiliki jurus pembunuh gabungan, yang disebut pencarian dan kunci tanpa batas. Jika mereka menanam Gu kunci pada Master Gu, kemanapun dia pergi, mereka dapat menemukannya. Itu adalah metode penangkapan nomor 1. Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan Kong Ritian menjadi korban jurus pembunuh ini, yang menyebabkan jatuhnya seorang ahli iblis. Meskipun Fang Yuan memiliki Gu sayap tulang, dan dapat terbang kemanapun dia inginkan, bebas dan tak terkendali sambil memiliki kemampuan untuk menyerang atau melarikan diri, semua sesuai keinginannya. Namun, begitu dia ditanam dengan Gu kunci, kemanapun dia terbang, di atas langit atau di atas laut, dia akan ditangkap. Selalu ada seseorang yang dapat menjatuhkanmu, keseimbangan ada dalam segala hal, meskipun Gu sayap tulang itu bagus, itu dibatasi oleh metode lain.
Satu-satunya alasan mengapa pertempuran ini begitu sukses adalah karena Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dan tahu segalanya tentang ketujuh orang ini dari klan Tai. Kedua, dia telah menghancurkan dan mengeluarkan metode jarak jauh mereka dari pertempuran sebelumnya. Pikirannya hanya bertahan sedetik dalam waktu nyata. Setelah memutuskan, Fang Yuan mengeluarkan batu purba miliknya untuk memulihkan esensi purba miliknya. Permukaan laut purba aperture mulai naik lagi. Pada saat yang sama, dia memeriksa tubuhnya sendiri, menggunakan Gu yang mengandalkan diri sendiri untuk menyembuhkan beberapa luka kritis. Sialan, melihat ini, hati Tai Basiu terasa berat, seperti ada batu gunung yang membebaninya. Jika Raja Binatang Kecil terus menyerang, dia akan senang, tetapi sekarang Fang Yuan mengambil waktu untuk beristirahat, tidak menuruti kesenangan karena memiliki keunggulan, malah menghentikan serangannya untuk memulihkan esensi purba dan menyembuhkan luka-lukanya. Raja Binatang Kecil ini, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa begitu licik dan tenang? Sikap tenang Fang Yuan membuat Tai Basiu terkejut dan dingin. Ketika pertempuran dimulai, Tai Basiu sama sekali tidak menyangka dia akan berada dalam situasi seperti itu dan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun sekarang, ahli yang mapan ini, yang merupakan pilar utama klan Tai, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia berada dalam situasi yang berbahaya. Pelaku yang menyebabkan situasi ini adalah pemuda di depannya ini. Dia bertarung melawan 7 orang sendirian dan memaksa mereka untuk mencapai tahap ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Sejak Raja Binatang Kecil muncul, tindakan dan kata-katanya semuanya merupakan jebakan yang tak terduga dan tak terduga, yang memikat kami bertujuh ke dalamnya. Yang lebih tidak terduga lagi, dia memegang Gu tipe terbang dan memiliki teknik terbang yang sangat terampil. Dengan kemampuan terbangnya, dia telah mengambil inisiatif, mampu mundur dan maju sesuka hatinya, yang akhirnya mengarah pada situasi ini, pembantaian sepihak. Tai Basiu merasa hatinya menjadi dingin ketika dia mengingat situasi itu. Bagaimana Fang Yuan memiliki teknik terbang yang luar biasa seperti itu? Pertanyaan itu bukan lagi hal yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan dari anak ini adalah kepalanya. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan merencanakan yang sangat teliti di usianya? Dia benar-benar monster. Jika dia menggunakannya untuk jalan yang benar, dia akan menjadi bintang yang paling cemerlang di jalan yang benar. Sayangnya, dia memilih untuk menggunakan kecerdasannya untuk jalan iblis yang jahat. Ini adalah bencana bagi orang-orang di dunia. Tai Basiu memiliki firasat, suatu hari pemuda di depannya ini akan menjadi malapetaka bagi seluruh perbatasan selatan. Pada saat itu, darah akan mengalir ke sungai dan mewarnai tanah menjadi merah, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi korban serangannya yang ganas. Tidak, situasiku saat ini sangat berbahaya. Tai Ruonan tidak bisa bertarung dan serangan jarak jauhku tidak memadai. Namun, Raja Binatang Kecil itu bisa terbang, sehingga menyerang atau mundur sesuka hatinya. Mundurlah, kita harus bergegas ke Gunung Sanca dan bergabung dengan keempat orang tua itu. Meskipun Tai Basiu sudah terkenal sejak lama, hatinya tetap teguh dan tidak disesatkan oleh ketenaran dan keuntungan. Dia tidak bisa menunjukkan semua kekuatannya, tetapi di bawah pemberdayaan terus-menerus dari penguasa bumi Gu, kekuatan tiran Gu menjadi semakin kuat, melampaui batas Fang Yuan. Tetapi Tai Basiu tidak mabuk dalam kekuatannya, dengan pengalamannya, dia bisa melihat situasi yang dihadapinya. Terus bertarung hanya berakhir dengan bencana, pilihan yang paling masuk akal adalah mundur. Dia tidak peduli bahwa dia dipaksa mundur oleh seorang junior. Bahkan jika dia kehilangan semua reputasinya, itu lebih baik daripada mati. Terlebih lagi, kakak Sueleng, aku tidak bisa membiarkan anakmu mati di depanku. Saat dia memikirkan ini, Tai Basiu menjadi tegas dan menyeret Tai Ruonan untuk mundur. Kabur. Fang Yuan tiba-tiba memancarkan ketegasan. Ia merasa situasinya bermasalah. Mundur benar-benar pilihan yang paling masuk akal bagi Tai Basiu. Tempat ini dekat dengan Gunung Sanca dan jika mereka berhasil menarik 4 orang tua dari klan Tai, giliran Fang Yuan untuk mundur. Bunuh. Fang Yuan tentu saja tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi. Ia mengarahkan tangannya dan mengaktifkan Gu upaya habis-habisan bersama dengan Gu Qi kekuatan. Hantu binatang berubah menjadi bentuk padat dan mendarat di tanah, menghalangi Tai Basiu. Namun, Tai Basiu kuat, pukulan dan tendangannya tampak bersiul seperti angin dan berderak seperti petir, menyebarkan hantu binatang ini. Fang Yuan tiba-tiba mengubah target serangan,
semua hantu binatang bergerak menuju Tai Ruonan. Tercela, Tai Basiu mengutuk dan bergerak untuk melindungi Tai Ruonan. Fang Yuan tertawa keras mendengar ini, jika Tai Basiu menyerah pada Tai Ruonan dan melarikan diri sendiri, Fang Yuan tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Tai Basiu melindungi Tai Ruonan, ini sama saja dengan mencari kehancurannya sendiri. Karena dia adalah seorang Master Gu yang ahli dalam menyerang, bukan bertahan. Dengan melindungi Tai Ruonan, dia mengorbankan dirinya sendiri, mengikat tangan dan kakinya sendiri, melawan keahlian musuhnya dengan kelemahannya. Satu pihak melarikan diri dan pihak lain mengejar, situasinya menemui jalan buntu. Tidak peduli seberapa keras Tai Basiu mengutuk dan memprovokasi, Fang Yuan hanya terbang di udara dan menggunakan hantu binatang untuk menyerang. Tai Basiu tidak dapat mengenai Fang Yuan dan dengan demikian secara pasif menerima pukulan. Selain itu, ada luka ringan di tubuhnya saat melindungi Tai Ruonan. Dia hanya di tahap tengah peringkat 4, mengapa dia memiliki begitu banyak esensi purba? Tai Basiu mulai merasa putus asa, dia tidak tahu Fang Yuan tidak hanya memiliki cacing minuman keras, tetapi juga teratai harta karun esensi surgawi. Dalam hal esensi purba, dia benar-benar dapat menyamai tahap atas peringkat 4. Fang Yuan menyerang dengan ganas, mengirimkan serangan tanpa akhir. Jika hantu binatang dihancurkan, dia akan segera mengirim yang lain. Hantu binatang menyerang satu demi satu, jika satu jatuh, yang lain datang. Terutama, sesekali muncul hantu babi hutan dan buaya batu yang dapat mengancam Tai Ruonan. Tai Basiu mulai kelelahan dan perlahan tidak mampu menahan serangan, kekuatannya menurun dengan cepat. Mengapa keempat orang tua itu belum datang juga? Tai Basiu terus berlari dan sudah dekat dengan Gunung Sanca, tetapi dia masih tidak melihat tanda-tanda keempat orang tua itu. Jalan yang mereka pilih terlalu tersembunyi. Dan untuk mencegah berita bocor, mereka sengaja berangkat 2 hari sebelumnya. Pengaturan ini malah menjadi penghalang bagi Tai Basiu sekarang. Tai Basiu sekarang sangat pasif, luka-luka di tubuhnya terus menumpuk dan berubah dari luka ringan menjadi luka berat. Hantu-hantu binatang buas mulai menimbulkan lebih banyak ancaman baginya dan menjadi sulit baginya untuk bergerak maju. Tai Ruonan telah menjadi beban terbesar baginya, dia terus berjuang dan Tai Basiu tidak punya pilihan selain memukulnya hingga pingsan dan berlari sambil menggendongnya di lengannya. Kita sudah dekat dengan kaki gunung, aku hanya perlu bertahan sebentar. Tubuh Tai Basiu gemetar dan penglihatannya sudah kabur. Apakah dia benar-benar akan melarikan diri? Sialan! Wajah Fang Yuan muram saat dia melihat ini dari udara. Dia mulai melakukan serangan yang lebih ganas dan terus-menerus, serangannya melonjak seperti gelombang pasang. Saat mereka berada di dekat Gunung Sanca, Gu Masters mulai muncul di sekitarnya. Ada pertempuran yang sedang berlangsung, itu adalah Raja Binatang Buas Kecil. Astaga, apakah aku salah lihat? Orang yang sedang dikejar tampaknya adalah penguasa zaman sekarang, landasan klan Tai Basiu. Raja Binatang Kecil menentang surga, dia sebenarnya mengejar Tai Basiu tingkat atas tingkat 4. Para Master Gu yang melihat pertempuran itu semua tercengang dan sangat terkejut. Beberapa Master Gu yang saleh merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat Tai Basiu dikejar, melarikan diri seperti anjing menyedihkan yang jatuh ke dalam air. Kakak Lisian, mengapa Raja Binatang Kecil masih belum muncul? Kami telah menunggu di sini begitu lama. Apakah informasimu dapat dipercaya? Dari sudut yang gelap, Hu Meier menatap penghalang cahaya ungu di depannya dan menguap karena bosan. Di penghalang cahaya yang dibentuk oleh lemari besi Gu, Bai Ningbing masih terjebak oleh 4 orang tua klan Tai. Tidak ada masalah dengan informasiku, mari kita tunggu sedikit lagi. Lisian mengatakan itu tetapi dia bergumam dalam hatinya, ini seharusnya tidak terjadi, aku telah memberitahu berita tentang bala bantuan klan Tai kepadanya. Bagaimana dia masih bisa menahan diri? Mungkinkah dia benar-benar akan meninggalkan Bai Ningbing dalam kesulitan? Jika Raja Binatang Kecil benar-benar tidak muncul, bahkan Lisian yang tidak berperasaan pun merasa takut saat memikirkannya. Namun, jika dia datang untuk menyelamatkannya, kedua belah pihak akan menderita, dan keuntungan di medan perang yang kacau seperti itu akan sangat besar. Tepat saat keduanya berbisik-bisik, mereka mendengar keributan. Apa yang sedang terjadi? Hu Meier dengan bingung menoleh untuk melihat, tetapi saat dia melihat pemandangan itu, ekspresi bingungnya dengan cepat menjadi lamban dan setelah beberapa saat, berubah menjadi syok. Orang yang telah dia tunggu dengan susah payah muncul dan bahkan muncul sambil terbang di udara dengan mencolok.
Tunggu sebentar, orang yang dikejar Raja Binatang Kecil itu kelihatannya familiar. Apa-apaan ini? Dia Tai Basiu. Penguasa zaman sekarang, dari klan Tai sedang dikejar. Jadi Raja Binatang Kecil pergi untuk mencegat bala bantuan. Li Xian menatap pengejaran ini dengan lidah tertahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pada saat yang sama saat dia menyadarinya, dia merasakan keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa. Raja Binatang Kecil benar-benar pergi untuk mencegat bala bantuan klan Tai. Bagaimana dia bisa memiliki nyali seperti itu? Apakah dia gila? Tidak, dia tidak gila. Dia memenangkan pertarungan dan sekarang mengejar Tai Basiu. Tai Basiu berada di peringkat 4 tingkat atas tetapi kecakapan bertarungnya melampaui level itu. Bahkan Gu Master tingkat puncak peringkat 4 biasa bukanlah tandingannya. Bahkan di Gunung Sanca, di antara 5 Gu Master tingkat puncak peringkat 4, hanya Yi Huo yang mampu bersaing dengan penguasa zaman sekarang ini. Namun, saat ini, Tai Basiu benar-benar dikejar oleh Raja Binatang Kecil dan dalam kondisi yang menyedihkan. Ya Tuhan, apakah aku berhalusinasi? Seseorang memegang kepalanya dan melihat dengan ekspresi tidak percaya. Dunia ini terlalu gila, berubah begitu cepat, seseorang bergumam dengan ekspresi datar di matanya. Untungnya, aku tidak melawan Raja Binatang Kecil. Li Xian merasa beruntung, tetapi segera merasa takut. Tidak, aku masih harus berhati-hati saat berhadapan dengan Fang Zheng. Orang ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dalam waktu sesingkat itu, dia naik ke tingkat 4 tahap menengah dan juga bisa terbang. Hu Meier memegangi dadanya, sangat terkejut dengan kecepatan pertumbuhan Fang Yuan yang tidak normal ini. Bajingan jalur iblis. Cepat, kita harus menyelamatkan mereka. Itu adalah Tai Basiu. 4 orang tua klan Tai juga merasakan situasi tersebut dan segera mencabut lemari besi Gu dan bergegas untuk menyelamatkan. Adapun Bai Ningbing yang terjebak atau apalah, mereka berhenti peduli. Namun sayangnya, mereka masih terlambat selangkah. Aku masih selangkah terlalu lambat, Tai Basiu merasa sangat getir, matanya kabur, rasa sakit dari luka di sekujur tubuhnya telah membuatnya mati rasa, dan luka beratnya telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia dalam kondisi hampir mati sekarang. Dia melindungi Tai Ruonan sepanjang jalan dan tidak membiarkan satu serangan pun mengenainya. Sangat disayangkan bahwa Raja Binatang Kecil ini tidak turun untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tai Basiu merasa sangat menyesal, dia memiliki kartu truf yang belum dia tunjukkan. Namun, Fang Yuan bertindak hati-hati sepanjang waktu, tidak pernah terbang turun dan hanya menyerang dari udara. Basiu, tunggu, kami datang untuk membantumu. Keempat orang tua klan Tai berteriak bersama dan bergegas mendekat dengan cepat. Hahaha, kau tinggal selangkah lagi, Tai Basiu, kau telah gagal. Fang Yuan mendongakkan kepalanya dan tertawa keras, hantu buaya batu jatuh dengan suara ledakan, membuat Tai Basiu berguling-guling di tanah. Keempat orang tua klan Tai bergegas mendekat dan sangat dekat, tetapi celah kecil ini seperti jarak antara awan dan lumpur. Sudah berakhir, ekspresi Fang Yuan dingin saat dia menunjuk dan melakukan serangan mematikan. Tidak, belum, lemari besi Gu. Tai Basiu menggunakan energi terakhirnya yang tersisa dan meletakkan telapak tangannya di punggung Tai Ruonan. Lemari besi berbentuk persegi dengan cepat terbentuk dan menyegel Tai Ruonan dengan erat. Hantu binatang buas menyerang, mencabik-cabik Tai Basiu, tetapi lemari besi itu kokoh seperti sebelumnya dan Tai Ruonan yang ada di dalamnya tidak terluka. Pada saat yang genting, Tai Basiu memberikan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup kepada Tai Ruonan. Basiu. Keempat orang tua klan Tai melolong dalam kemarahan dan kesedihan, mereka tiba di tempat kejadian tetapi terlambat selangkah. Raja Binatang Kecil, klan Tai kami tidak akan beristirahat sampai kau mati. Keempat orang tua itu menatap Fang Yuan, berharap mereka bisa menggigitnya sampai mati. Begitukah? Aku bertarung melawan 7 orang anggota klan Tai kali ini, 6 orang termasuk Tai Basiu tewas di tanganku. Kalian berempat orang tua juga ingin berurusan denganku. Kalau begitu terbanglah dan lawan aku. Fang Yuan tertawa dingin, tatapan berbahaya muncul di matanya yang membuat orang menghindari tatapannya. Bab 364 Reputasi yang melonjak. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ya Tuhan, Raja Binatang Kecil bertarung melawan 7, tetapi sebenarnya menang. Bahkan, penguasa zaman sekarang, kehilangan nyawanya. Bintang yang sedang naik daun nomor 1,
dia adalah bintang nomor 1 generasi ini di jalur iblis. Terjadi keributan di antara kerumunan, banyak yang berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Keempat orang tua klantai melepaskan aura mereka dan mulai menyerang satu demi satu. Namun, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan dengan ringan menghindarinya, kelincahannya menyebabkan kerumunan terkesiap kagum. Kalian orang tua, aku masih belum membalas dendam karena telah menjebakku. Bai Ningbing perlahan berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Dia melirik Fang Yuan, tatapannya menyembunyikan perasaan yang rumit. Pada hari-hari ketika dia terjebak ini, Fang Yuan telah berkembang pesat. Tidak hanya kultivasinya telah maju ke tahap menengah, dia juga memiliki teknik terbang yang sangat terampil. Melihat kendali ini, perbatasan selatan kini memiliki satu ahli terbang lagi, bagaimana ia bisa mencapai semua ini? Bai Ningbing pernah berpikir untuk melatih kemampuan terbangnya. Namun, masalah terbang terlalu merepotkan, jumlah latihan yang dibutuhkan sangat banyak dan pada saat yang sama, sangat menyita waktu dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengasahnya. Jumlah energi yang dikeluarkan sangat besar tetapi tidak akan memberikan hasil yang berarti dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Bai Ningbing tidak melakukannya. Ia tidak pernah menyangka Fang Yuan mampu melatih kemampuan terbangnya ke tingkat seperti itu tanpa tanda atau kata-kata. Ini melampaui semua akal sehat. Mungkinkah ia mengalami pertemuan mistis di warisan tiga raja? Bai Ningbing secara alami mempertimbangkan hal ini. Sebenarnya, Fang Yuan tidak perlu menjelaskannya. Banyak orang akan menghubungkan penampilannya dengan warisan tiga raja. Dengan 4 orang tua klantai yang mencabut Gu dari lemari besi, Bai Ningbing bebas. Sekarang, dengan koordinasi Fang dan Bai, situasinya menjadi sangat berbahaya. Keempat orang tua itu berjaga-jaga, melindungi lemari besi Gu milik Tai Ruonan di bagian tengah dengan ketat dan menjaga dari Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang Yuan merasa agak tidak menyerah saat melihat lemari besi Gu. Tai Basiu telah gagal pada saat terakhir saat mundur. Dan Fang Yuan juga gagal pada langkah terakhir saat mengejar mereka karena dia tidak dapat merenggut nyawa Tai Ruonan. Tidak diragukan lagi, dia adalah ancaman. Tetapi tanpa Tai Ruonan, aku tidak mungkin membunuh Tai Basiu dengan mudah. Pada titik ini, aku hanya bisa membiarkannya begitu saja. Fang Yuan memperlihatkan peningkatan niat membunuh di luar, tetapi niat bertarungnya sudah menghilang. Dia telah terlibat dalam pertempuran sengit dan esensi purba di celahnya sudah tidak memadai, sementara 4 orang tua klantai berada dalam kondisi sempurna. Pada saat yang sama, ada terlalu banyak penonton, banyak serigala memangsa dalam kegelapan dan mendapatkan beberapa keuntungan. Bahkan Li Xian punya rencana seperti itu apalagi yang lain. Sudah waktunya untuk berhenti. Fang Yuan menghela napas dalam hati sebelum berteriak dengan suara yang jelas, 4 orang tua klantai, rekanku membunuh salah satu anggota klanmu dan kau menjebaknya sampai sekarang. Aku telah membunuh 6 anggota klanmu, berapa lama kau akan menjebakku? Mata keempat orang tua klantai berkedut ketika mereka mendengar provokasi yang jelas ini. Raja binatang kecil, jangan bertindak terlalu jauh. Kau membunuh anggota klan Tai kami, membunuh tetua Basiu dan mengejar tuan muda klantai, kau sudah menjadi musuh bebuyutan klantai kami. Dengan ini aku bersumpah, aku akan menggunakan sisa hidupku dan membayar harga apapun untuk menangkapmu dan melemparkanmu ke dalam menara penindas iblis, dan memastikan kau menderita siksaan dan hukuman tanpa akhir. Kepala dari keempat orang tua itu meraung marah. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak berani bertindak gegabah. Kehebatan pertempuran yang ditunjukkan Raja Binatang Kecil itu sangat mengejutkannya. Dan jika kau menambahkan Bai Ningbing di atasnya, hahaha, baiklah. Kalau begitu, maka aku juga akan menganggap klantai sebagai musuh bebuyutanku. Mulai sekarang, selama itu adalah anggota klantai, aku akan membunuh 1 jika aku melihat 1 dan akan membunuh 2 jika aku melihat 2. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak sebelum mengepakkan sayapnya dan pergi. Di bawah tatapan kecewa dari banyak Master Gu yang memiliki motif tersembunyi, dia pergi atas kemauannya sendiri. Bai Ningbing juga pergi. Hasil pertempuran ini menyebar ke seluruh Gunung Sanca dengan kecepatan kilat. Seperti apakah Gunung Sanca saat ini? Itu adalah tempat di mana warisan tiga raja muncul, tempat yang diperhatikan oleh banyak klan, anggota jalur lurus, dan anggota jalur iblis. Segera setelah itu, laporan pertempuran Fang Yuan melawan 7 anggota klantai sendirian dan membunuh Tai Basiu tersebar di seluruh perbatasan selatan. Reputasi Fang Yuan melambung.
Anak ini benar-benar membunuh Tai Basiu. Apakah berita ini dapat dipercaya? Di klan Yan, ketika Tuan Muda Yan Jun mendengar laporan ini dari bawahannya, dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Siapa Tai Basiu? Dia sudah terkenal sejak lama dan dikenal sebagai penguasa zaman sekarang. Dia memiliki penguasa bumi Gu dan memiliki kekuatan bertarung yang melampaui tahap puncak peringkat 4 normal. Dia adalah landasan klan Tai, salah satu klan teratas, dan merupakan seorang ahli yang dapat menguasai suatu wilayah sendirian. Namun, dia benar-benar dikejar dan dibunuh oleh Raja Binatang Kecil Fang Zheng, seorang junior yang hanya memiliki kultivasi tahap menengah peringkat 4. Raja Binatang Kecil ini dapat melampaui alam untuk bertarung dan membunuh Tai Basiu. Siapa dia sebenarnya? Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Yan Jun bertanya dengan cemberut. Bawahannya dengan cepat melaporkan, Tuan Muda, Anda memasuki warisan jalur hantu era abadi dan berkultivasi tertutup selama 5 tahun, tidak mengetahui tentang Fang Zheng juga merupakan hal yang wajar. Orang ini baru berusia sekitar 20 tahun dan merupakan bintang baru yang jenius dari jalur iblis yang baru terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Raja Binatang Kecil Fang Zheng. Anak-anak muda zaman sekarang benar-benar menakutkan. Ombak baru terus-menerus menggantikan ombak lama, sementara ombak lama mati di tepi pantai. Cek-cek, di sebuah hutan, Feng Tianyu perlahan melangkah maju sambil memikirkan berita yang baru saja diterimanya, bercampur dalam desahannya adalah jejak gairah yang membara. Kudengar alasan Raja Binatang Kecil dapat menguasai metode terbang dan tumbuh begitu cepat adalah karena ia menerima beberapa manfaat dari warisan 3 raja. Warisan 3 raja. Feng Tianyu memikirkan hal ini dan merasakan keinginan untuk segera bergegas menuju Gunung Sanca. Dia adalah seorang master Gu jalur penyempurnaan yang terkenal di perbatasan selatan. Warisan Raja Xin sangat cocok dengannya. Fang Zheng benar-benar bertarung melawan 7 orang dan membunuh 6 anggota klan Tai termasuk Tai Basiu. Sebagai salah satu dari 5 ahli hebat klan Sang, saat tetua Yihuo keluar dari warisan, dia menerima berita yang tidak dapat dipercaya ini. Kekuatan, bertarung Tai Basiu setara dengannya. Fang Yuan mampu membunuh Tai Basiu, apakah itu berarti Fang Yuan juga dapat membunuhnya? Bagaimana mungkin? Namun, kebenaran yang dingin dan keras mengalahkan semua keraguan dan klaim. Setelah Yihuo mengetahui lebih banyak detail, dia perlahan-lahan mulai memahami, jadi dia telah belajar terbang dan dapat menggunakannya dalam pertempuran. Tidak heran dia mampu melawan 7 orang dan membunuh Tai Basiu. Bagi Master Gu, memahami metode terbang dan dapat menggunakannya dalam pertempuran berarti kekuatan bertarung mereka akan melonjak secara kualitatif. Manusia adalah makhluk yang berjalan di tanah dan tidak memiliki sayap. Bahkan Renzu tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Mampu terbang sendiri adalah keajaiban yang menentang surga. Jika seseorang bisa terbang, maka taktik pengepungan di darat hampir tidak akan menimbulkan ancaman. Langit yang luas akan menjadi panggung yang memungkinkan para Master Gu yang terbang untuk bepergian dengan bebas. Mereka bisa menyerang dan bertahan, maju dan mundur, dengan kuat memegang kendali pertempuran. Ada beberapa Master Gu terbang yang terkenal di perbatasan selatan, Fei Yuang, Lan Mei He dan Hong Fei Yu. Mereka ditakuti oleh orang-orang, bertarung dengan mereka sangat merepotkan dan tidak ada yang ingin menjadikan mereka musuh. Yihuo memiliki kesan yang mendalam tentang Master Gu yang terbang. Karena ada contoh sempurna di dekatnya, yaitu Wei Yang. Wei yang disebut pendekar pedang cahaya, ia dapat menghindar secepat cahaya dan secepat kilat. Ia juga seorang Master Gu yang dapat terbang. Bakatnya tidak memadai dan hanya memiliki kultivasi tingkat puncak peringkat 3, tetapi ia mampu menjadi tokoh utama klan Sang, salah satu dari 5 ahli dan sama terkenalnya dengan Yihuo, seorang Master Gu tingkat puncak peringkat 4. Suatu kali, Yihuo merasa malu untuk dicantumkan bersama Wei yang dalam 5 ahli, sehingga ia menantangnya untuk bertarung. Hasilnya membuatnya tertekan, Wei yang bergerak di medan perang tanpa halangan, dan ia tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika kita hanya melihat kecepatan terbangnya, Wei yang dapat dikatakan sebagai nomor 1 di perbatasan selatan, Raja Binatang Kecil tidak dapat dibandingkan dengannya. Baru-baru ini dengan bantuan pemimpin klan, Wei yang telah naik ke peringkat 4. Yihuo merasakan tekanan dalam benaknya meningkat 1 lapis saat ia memikirkan hal ini. 5 ahli hebat klan Sang bukanlah kelompok yang bersatu, mereka masing-masing memiliki faksi masing-masing dan selalu bersaing satu sama lain.
Yi Huo menerima perintah untuk datang ke Gunung Sanca untuk membangun jasa besar dan menjadi anggota klan Sang, memperoleh sumber daya di dalam pintu harta karun hidup klan Sang dan maju satu langkah untuk menjadi Master Gu peringkat 5. Kekuatan tempur Fang Yuan meningkat pesat dengan kemampuan terbang sementara Tai Basiu itu lemah dalam pertempuran jarak jauh dan juga khawatir tentang Tai Ruonan, sehingga dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Jika kita berbicara tentang kecakapan tempur sejati, Tai Basiu melampaui Raja Binatang Kecil. Sayang sekali aku tidak bisa merekrut Raja Binatang Kecil lagi. Yi Huo merasa sangat menyesal ketika dia memahami hal ini. Kecakapan tempur yang ditunjukkan Fang Yuan mungkin tidak setara dengannya, tetapi dengan metode terbang, Yi Huo juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Memaksa Raja Binatang Kecil tidak akan berhasil. Sebaliknya, itu akan merusak reputasinya karena Fang Yuan adalah tamu terhormat klan Sang yang berduri ungu. Selain itu, ada juga alasan lain, klan Tai. Raja Binatang Kecil sekarang telah benar-benar menyinggung klan Tai. Kerugian yang dialami klan Tai sangat besar dan mereka pasti akan berhadapan dengan Raja Binatang Kecil. Tidak ada ruang untuk berkompromi. Terlebih lagi, Fang Yuan menyatakan dengan nada yang sangat arogan di depan semua orang bahwa dia akan membunuh anggota klan Tai jika dia melihat mereka. Jika Yi Huo benar-benar merekrut Raja Binatang Kecil, itu sama saja dengan menyinggung klan Tai. Klan Tai juga merupakan klan papan atas seperti klan Sang, kelompok utama dari jalan yang benar. Pada saat itu, Yi Huo harus menanggung tekanan dari petinggi klan Tai dan klan Sang. Raja Binatang Kecil pasti memahami beberapa rahasia dari warisan tiga raja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba mendapatkan teknik terbang yang begitu hebat? Li Xian duduk di kursinya, matanya menyipit, cahaya tajam berkedip tanpa henti di dalamnya. Dia memiliki semua detail tentang Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tiba-tiba memahami metode terbang sama sekali tidak terbayangkan dan menghancurkan semua akal sehat. Bahkan jika dia berlatih keras di kota klan Sang, tidak mungkin tidak ada sedikit pun informasi tentangnya. Selain itu, dia hanya berada di sana selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa memiliki alat terbang yang begitu kuat? Mungkinkah, Hu Mei'er juga merenung dari samping. Warisan tiga raja, seberkas cahaya ilahi tampaknya melewati pikirannya dan menyebabkan Li Xian berkata tanpa berpikir. Dalam sepersekian detik, masalah tentang Raja Binatang Kecil yang mendapatkan keuntungan besar di kota klan Sang dengan mengandalkan informasi tentang warisan tiga raja. Masalah tentang dirinya yang sengaja menunda penyelamatan Bai Ningbing dan memasuki warisan tiga raja. Dan juga semua keuntungan pertempuran yang dibawanya dari warisan setiap kali. Semua kejadian ini menyatu dalam pikiran Li Xian dan membentuk petunjuk yang jelas, Raja Binatang Kecil pasti menyimpan beberapa rahasia tentang warisan tiga raja. Aliran waktu di dalam warisan tiga raja berbeda dari dunia luar, itu adalah tanah yang diberkati Dewa Gu. Alasan dia bisa memahami metode terbang pasti karena warisan tiga raja. Pasti begitu, Fang Zheng menyimpan rahasia warisan tiga raja. Hu Mei'er juga menyadari sesuatu. Pikirannya untuk memikat Fang Yuan dan membuatnya menjadi budak seksnya tiba-tiba menjadi lebih menarik. Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya dan secara alami memahami rahasia warisan tiga raja. Dalam diskusi rahasia ini, Li Xian dan Hu Mei'er secara tidak sengaja berspekulasi tentang kebenaran. Masalahnya adalah karena kita tahu ini, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Raja Binatang Kecil sudah tumbuh dan bahkan Tai Basiu jatuh di tangannya, dia bukan orang yang bisa kita lawan. Li Xian mendecak lidahnya saat pikirannya bergerak cepat. Petik 2, kita tidak bisa, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Manusia bisa dihasut, hehehe. Hu Mei'er tertawa genit. Apakah kamu mengatakan kita harus membocorkan informasi ini? Li Xian sedikit merenungkannya sebelum tiba-tiba menepuk pahanya. Rencana yang bagus, itu rencana yang bagus. Bab 365, Tanah Suci Abadi Hu terbuka. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Kembali ke Gunung Sangliang, Fang Yuan hanya bisa dikatakan telah membuat nama kecil untuk dirinya sendiri. Namun setelah pertempuran dengan Tai Basiu, namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan dan benar-benar naik daun, menjadi jenius jalur iblis yang terkenal. Berita ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa adalah ahli yang telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun sementara beberapa adalah Master Gu yang menjelajahi dunia. Dia menghadapi perhatian jalur lurus dan keinginan jalur iblis.
Fang Yuan benar-benar menyerbu ke dalam pandangan mereka. Beberapa orang memilih untuk mundur sementara seperti Century Boy. Beberapa seperti Li Xian dan Hu Meier menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dan niat bertarung beberapa orang terstimulasi dan mereka secara langsung mengungkapkan niat mereka untuk menantang. Seketika, angin bertiup dan awan mulai berkumpul, gelombang yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju Fang Yuan. Gunung Sanca. Di sebuah gua tertentu, Fang dan Bai sedang duduk bersila. Telapak tangan Fang Yuan diletakkan di punggung Bai Ningbing saat dia mentransfer esensi purbanya. Di dalam lubang Bai Ningbing, esensi emas purba jatuh ke dalam laut purba miliknya seperti air terjun, menyebabkan banyak gelombang. Gelombang itu terus-menerus melonjak di laut purba dan terus-menerus membersihkan dinding lubang. Fang Yuan berada di tingkat 4 tingkat menengah dan memiliki esensi purba emas yang cemerlang. Namun, dengan cacing minuman keras bermata 9, esensi purba miliknya dimurnikan menjadi esensi emas purba. Saat ini, ia menuangkan esensi purba miliknya ke dalam lubang Bai Ningbing melalui gu kesatuan daging tulang dan membantunya memelihara dan memperkuat lubangnya. Beberapa jam kemudian, Fang Yuan menarik kembali telapak tangannya sementara Bai Ningbing perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih kepada Fang Yuan karena telah menyelamatkannya, dan juga tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atas penundaannya. Ia sangat tenang seolah-olah ia tidak pernah terjebak. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa sangat rumit. Untuk waktu yang lama, ia telah berada di atas Fang Yuan dalam hal kultivasi. Namun, saat ini, ia malah menjadi penerima manfaat dari gu kesatuan daging tulang. Esensi emas purba memberinya bantuan besar. Bagaimanapun, dia masih di tahap awal peringkat 4. Sepertinya berkultivasi bersama Fang Yuan tidak terlalu buruk. Saat pikiran ini muncul, Bai Ningbing memadamkannya dalam sekejap. Dia perlahan berdiri dan berbicara dengan nada dingin seperti dia sedang bersukacita atas kemalangan Fang Yuan. Apakah kamu sudah mendengar rumor baru-baru ini? Banyak orang mengatakan kamu memegang rahasia besar warisan 3 raja. Kamu tidak tahu metode terbang apapun sebelumnya tetapi menerimanya dari warisan 3 raja. Hehe, kamu harus berhati-hati. Kelantai sangat marah dan telah secara terbuka menyatakan kamu sebagai musuh mereka. Surat perintah penangkapan mereka untukmu telah menyebar ke perbatasan selatan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh menjawab sambil tetap duduk, hehe, apakah ada yang tidak tahu tentang hubungan kita? Karena kelantai mengejarku, kamu juga akan masuk dalam daftar incaran. Lanjutkan kultivasimu sampai tengah malam, aku akan menjagamu. Setelah tengah malam, kita akan bertukar. Setelah berkata demikian, Bai Ningbing berjalan keluar. Situasi saat ini, dibandingkan dengan ketika mereka baru saja tiba di Gunung Sanca, jauh lebih berbahaya. Fang dan Bai melakukan yang terbaik untuk berkultivasi pada waktu yang berbeda. Di kedalaman gua, Fang Yuan tetap sendirian. Dia tidak terburu-buru berkultivasi tetapi malah tenggelam dalam perenungan. Respons kelantai sudah sesuai dengan harapannya. Dia membunuh seorang tetua kelantai dan juga mengejar tuan muda mereka, sudah dengan kejam melanggar batas bawah mereka. Kelantai adalah klan teratas, salah satu pemimpin jalan yang benar, bagaimana mereka bisa bertahan dengan ini? Pembalasan mereka pasti akan sangat dahsyat. Selain kelantai, ada juga masalah lain. Klan Sang, Klan Wu dan yang lainnya di jalan yang benar, Hu Meier, Li Xian, Century Boy dan yang lainnya di jalan iblis. Ini adalah harga untuk menjadi terkenal. Fang Yuan membuat namanya terkenal dari pertempuran itu, tetapi itu juga mendorongnya ke arah mata badai dan sekarang diawasi oleh banyak orang. Ada arus bawah dan penyelidikan dari semua sisi, bahkan ada gelombang yang ingin menenggelamkannya, yang telah menyatu menjadi pusaran air besar. Dengan pengalaman hidupnya sebelumnya, Fang Yuan tahu dia sedang menghadapi ujian. Jika dia bisa lolos dari pusaran air ini, menahan serangan gelombang, maka dia benar-benar akan mendapatkan pijakan dan menjadi ahli perbatasan selatan yang diakui publik. Namun, jika dia ditelan dan dicabik-cabik oleh pusaran air ini, tidak perlu disebutkan apapun. Sekarang, pencuri Dewa Lu Zuanfeng seharusnya sudah berulang kali menyusup ke menara penindas iblis dan menyebabkan kekacauan besar. Kelantai seharusnya sudah berada di bawah tekanan besar. Jika mereka ingin mengumpulkan energi mereka untuk menghadapiku, itu tidak akan menjadi masalah 1 atau 2 bulan. Aku bisa melupakan mereka untuk saat ini.
Desas-desus di luar sana yang mengklaim bahwa aku memegang rahasia besar itu pasti perbuatan Li Xian dan Hu Meier. Aku akan berurusan dengan mereka berdua cepat atau lambat. Hanya saja Li Xian masih memiliki banyak nilai saat ini. Dan di belakang Hu Meier berdiri peringkat 6 Gu Immortal, aku perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Warisan tiga raja adalah kue yang sangat besar, aku tidak punya cara untuk memakannya utuh. Aku hanya bisa memilih bagian terbaiknya. Jika aku bisa mendapatkan inti dari warisan itu, seperti Undefeated 100 Battles Gu dan yang lainnya, perjalanan ini akan berhasil. Kekuatanku akan meningkat pesat dan itu akan sangat membantu dalam pertempuran besar di Gunung Yitian. Pikiran-pikiran berputar di benak Fang Yuan sebelum dia membubarkannya dan memikirkan benua tengah. Jika dihitung-hitung, warisan abadi Hu di Gunung Tianti seharusnya sudah dibuka. Ini adalah tanah berkah abadi Gu sejati dan jauh lebih berharga daripada warisan tiga raja. Feng Jinhuang menjadi abadi Gu berkat warisan ini dan menjadi sosok yang namanya akan mengguncang dunia di masa depan. Sementara itu di benua tengah, di kaki Gunung Tianti, para murid elit yang berasal dari 10 sekte besar benua tengah berkumpul bersama. Di tengah kerumunan, Gu Yue Fang Zheng yang asli mengembuskan napas keruh, kompetisi besar yang berlangsung selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Beberapa bulan yang lalu, 10 sekte besar mengirim perintah pada saat yang sama untuk menyelenggarakan kompetisi besar bagi para murid elit ini untuk menentukan peringkat. 10 sekte benua tengah berisi warisan terkuat. Generasi murid elit ini semuanya adalah naga di antara manusia, anak-anak surga. Bahkan murid terburuk di antara mereka memiliki 1 atau 2 kartu truf. Karena peribisia, Gu Yue Fang Zheng tidak mengalami masa-masa mudah. Dalam kompetisi besar itu, banyak lawannya menunjukkan permusuhan yang mendalam dan melakukan serangan yang hebat. Untungnya, Fang Zheng memiliki fondasi yang dalam, memiliki kelompok burung bangau terbang paruh besi dan juga memiliki bimbingan dari Tuan Burung Bangau Langit yang berada di dalam kutub penetas roh. Ini memungkinkannya untuk berjuang melalui setiap putaran dan memperoleh peringkat yang agak tinggi. Saat ini, di langit Gunung Tianti, 10 kesadaran ilahi Gu abadi yang tak berbentuk sedang berkomunikasi dengan tenang. Generasi murid elit ini juga biasa-biasa saja secara umum. Tetapi akhirnya ada beberapa junior yang sangat baik. Xiao Qixing dari lembah kupu-kupu roh cukup bagus. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi cicit Xiao Baihong, kan? Ying Shengji dari dermaga naga segudang juga sangat luar biasa, Long En telah mengajarinya dengan baik. Hehehe, kamu terlalu baik. Cucu perempuanmu Feng Jinhuang adalah yang benar-benar luar biasa, tidak ada satupun rekan-rekannya yang dapat menandingi serangannya. Apakah kalian semua akan terus saling menyanjung? Mari kita bekerja sama dan membuka warisan abadi Hu ini sepenuhnya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu mari kita serang bersama. Bangkit, 10 kekuatan tak berwujud melonjak keluar dari kehampaan, megah dan tak terbatas seperti tsunami atau banjir gunung. Dunia berubah. Angin bertiup kencang dan awan bergemuruh. 10 kekuatan itu berputar mengelilingi satu sama lain sebelum bertemu dan bertabrakan di suatu tempat di Gunung Tianti. Tidak ada suara, kekuatan tak berwujud yang menakutkan itu lenyap seperti udara tipis. Sinar cahaya keemasan bersemi dan sebuah gerbang merah tua perlahan muncul. Gerbang itu setinggi 100 kaki dengan 9 plakat berwarna di atasnya bersinar terang. Di udara, awan merah muda yang menguntungkan berkumpul dan sinar matahari yang terang berkumpul menjadi tangga. Tangga itu membentang dari gerbang dan menjadi jembatan pelangi, mendarat tepat di depan sekelompok murid elit. Masuklah sesuai dengan peringkat kompetisi. Sebuah suara halus datang dari udara dan jelas bergema di telinga murid-murid 10 sekte. Itu adalah suara seorang dewa abadi. Semua jenis ekspresi muncul di wajah para murid dari 10 sekte, kagum, hormat, fanatisme, dan sebagainya. Sebagian besar tatapan mereka tertuju pada seorang gadis. Dia mengenakan mahkota Phoenix, memiliki mata sipit, alis emasnya tipis dan panjang dan ada tanda lahir merah kecil di tengah alisnya. Penampilannya bermartabat dan anggun, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia adalah pemenang tempat pertama dalam kompetisi besar ini, Feng Jinhuang. Gadis ini luar biasa dan cemerlang, kulitnya seperti salju dan matanya seperti kilat. Seperti burung phoenix yang terbang tinggi di langit, dia anggun dan murni, dengan arogan memandang dunia. Jika dibandingkan dengannya, para murid elit di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi burung pipit biasa.
Fang Zheng telah bertarung dengannya, tetapi dikalahkan hanya dalam 6 gerakan. Mendengar suara Dewa Abadi, Feng Jinhuang bersiul dengan jelas dan berubah menjadi cahaya keemasan, melesat maju. Cahaya keemasan berubah menjadi burung phoenix dan menabrak gerbang merah menyala berguncang dan membuka kekosongan yang menelan Feng Jinhuang. Setelah Feng Jinhuang, Xiao Qixing, Ying Shengji dan yang lainnya memasuki Hu Immortal Inheritance satu demi satu. Setelah 20 hingga 30 murid masuk, giliran Gu Yue Fang Zheng. Fang Zheng berjalan melalui jembatan pelangi dan memasuki gerbang. Dia langsung merasa pusing, warna-warna berputar di sekitarnya untuk membentuk pusaran air di depannya, menyilaukan seperti mekarnya semua jenis bunga, dia merasa seperti sedang hanyut dalam badai topan yang indah. Hehehe, seorang gadis muda dan imut tiba-tiba muncul di hadapannya. Kau juga orang yang ditakdirkan untuk mewarisi warisan abadi Hu. Sebentar lagi, kau akan melihat sebuah gunung. Hanya orang pertama yang mencapai puncaknya yang bisa mendapatkanku. Kau harus bekerja keras. Orang-orang yang masuk sebelum kau sudah mengambil langkah besar. Hehehe, gadis itu mengenakan pakaian berwarna pelangi. Di punggungnya ada ekor rubah putih salju yang bergerak nakal. Dia memiliki mata besar dan bulat yang menunjukkan kepolosannya. Kau, siapa kau? Fang Zheng terkejut dan bingung. Dia tidak dapat memahami tempat abadi Gu ini. Bagaimana mungkin seorang gadis muncul di sini? Hehehe, jadi dia anak laki-laki bodoh. Gadis itu berkata dan dengan nakal mengulurkan jari kelingkingnya yang lembut dan cantik, dan dengan lembut menyentuh dahi Fang Zheng. Kemudian, seperti saat dia muncul, dia tiba-tiba menghilang. Dari sentuhan ringan ini, tubuh Fang Zheng yang ringan seperti bulu mendapatkan kembali beratnya dan tiba-tiba mulai jatuh. Ah, perasaan tak berbobot yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Fang Zheng. Dan tanpa sadar dia berteriak. Dia ingin mengaktifkan cacing Gu-nya, tetapi yang membuatnya ngeri, seluruh lubangnya terkunci oleh kekuatan tak berwujud, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan Gu. Mungkinkah aku, Gu Yue Fang Zheng, akan mati di tempat ini, mati karena terjatuh, mengalami kematian yang tidak masuk akal.